Terdakwa Rizik Syihab terlibat debat panas dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam sidang kasus tes swab palsu Rumah Sakit Umi Bogor yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 April tahun 2021. Pada sidang ini, terdakwa Rizik Syihab keberatan atas keterangan Bima Arya dalam berita acara pemeriksaan polisi. Masalahnya, Bima Arya dianggap bohong. Suasana sidang jadi panas saat Rizik memberondong pertanyaan kepada Bima Arya. Meski begitu, Bima Arya tetap bersikap pada pendiriannya bahwa Rizik Syihab merupakan pembohong. Bima Arya mengatakan bahwa keterangannya dalam BAP untuk menjawab pertanyaan dari penyidik. Saat itu penyidik bertanya, apakah kondisi Rizik Syihab sesuai dengan kondisi sebenarnya? Menurut Bima Arya, apa yang disampaikan Rizik Syihab tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kenapa dalam BAP Anda kok tega? Anda mengatakan saya ini bohong. Sebenarnya saya ingin fokus kepada mengapa saya di sini karena menjelaskan ya soal ini ada di BAP Anda. Saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. Pertama, karena sebagai ketua Satgas, saya merasa ada yang menutup-tutupi pada rumah sakit ini. Ya, yang kemudian memang terbukti itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan kita semua disampaikan ke kami. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kami sudah mengakui bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter berhubungan juga menunjukkan ada indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian. Indikasi bukan. Jadi curiga. Saya minta untuk diperiksa PCR. Anda sendiri yang menyarankan PCR. Boleh saya lanjutkan. Saya sudah terima saran Anda. Boleh saya lanjutkan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau saat itu kan bisa Rumah Sakit Umi menyampaikan ini ada indikasi Pak Wali. Baru kemudian kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu yang pertama ya. Jadi soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan ke saya. Ya, maaf Majelis Hakim terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu. Kenapa beliau mengatakan saya bohong? Ini kan akan Saya bacakan ini di BAP Anda. Ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambah. Anda mengatakan di sini, sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis, Saudara Rizik atau Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Ya. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan, kalau ada orang ETG saja, ditanya Anda COVID, dijawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini. Tadi waktu awal sidang hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar, sesuai persepsi Anda. Nah begitu juga saya, pada saat saya mengatakan, saya nggak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar, alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Majelis Hakim yang mulia. Ini dikatakan bohong, gimana bohongnya? Majelis mohon kali ini supaya prolognya jangan panjang. Artinya kadang-kadang diperlukan panjang, manakala yang tidak paham. Biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik ya saudara saksi, saudara bisa mengerti pertanyaan terdakwa Rizik. Penyidik menanyakan kepada saya, ya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Habib Rizik, ya, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Menyampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Tentu Berarti jawaban saudara di BAP benar. Benar itu.
Kenapa? Dia sudah Justru ngaku sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, Baik. ada OTG. Beliau kan kepala satgas, Ya. Pak Majelis Hakim. Ya, baik. Kepala satgas. Kalau ada orang OTG, Ya. tanya Anda sehat, dia bilang sehat. Kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu. Nah, kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Itu Saya yang saya apa sampaikan, Anda tetap bertahan saya bohong? Itu saja pertanyaan yang saya. saya Pak. sampaikan penyidik Saudara saksi sebentar, Ya. supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya tetap bahwa Tetap bahwa saya bohong. insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap saya bohong. Tolong Ini majelis, sesuai dengan ini. jangan ditekan. Ini kalimatnya, jangan saya katakan saya lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya. Mohon maaf majelis. terdakwa ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Saudara berbohong, jadi tidak bisa dia. Baik. Dia tidak berubah. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, tadi kan ditunjukkan ada gambar demo. Saudara menyampaikan demo yang itu belum selesai terkait dengan representasi. Berarti baru ada pernyataan sikap saja. Berarti gambar ada beberapa orang yang demo itu bukan demo terkait masalah Rizik, itu masalah lain. Ini saya kira fakta persidangan yang penting untuk dicatat. Jadi hanya ada satu demo, tidak ada dua demo. Kemudian pernyataan sikap tersebut, saudara saksi, itu memang poin besarnya yang utama masalah Habib Rizik atau hanya salah satu dari substansi pernyataan sikap tersebut? Salah satu, hanya salah satu saja, bukan khusus masalah Habib Rizik. Selalu ada strategi dan cara untuk menyelesaikan persoalan sehingga kita tidak mengatakan mana yang akan dapat berlaku. Jadi ada kemungkinan panasnya bukan 17. Itu di lapangan ya, tapi faktanya rilis itu yang belum faktanya rilis itu hanya salah satu yang berkaitan dengan Habib Rizik. Hanya salah satu, dan poin itu justru yang menjadi kemudian pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan, jadi belum sampai ada demo ya, belum sampai ada demo yang demo itu yang demo. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada saudara saksi, sebagai wali kota, termasuk saudara ini dokter di bidang politik, dalam menangani sebuah permasalahan, sebutlah permasalahan. Tadi kan saudara mengatakan masalah utamanya ini kan karena komunikasi yang dulu ada masalah yang harus disampaikan tidak disampaikan. Jadi masalah itu problem utamanya tadi. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang wali kota itu pendekatan islah terlebih dahulu, kemudian administratif atau pendekatan pidana hukum. Itu merasakan bagaimana ketika berarti islah terlebih dahulu kekeluargaan. Nah, kemudian setelah kekeluargaan mana yang lebih didahulukan, administratif atau pendekatan hukum? Saya melihat tidak ada kesepakatan yang dihasilkan cuma ketika kita tahu sampai sekarang dan sebelas kesepakatan untuk disampaikan sekarang kita terjadi sebesar teruskan untuk proses hukum bagaimana hukum bermasalah dari sini. Begini saudara saksi, pertanyaan saya untuk diperhatikan lagi, sebagai wali kota di dalam menyelesaikan sebuah konflik, siokianya pendekatan administratif dulu atau pendekatan hukum terlebih dahulu? Semua tergantung pada konteks kasus persoalan dan tingkat level. Sebagai pemimpin harus ada tradisional, tidak langsung diperkesukan. Jadi harus tidak bisa semua persoalan dikatakan satu cara masalah. Nah, tapi faktanya dalam masalah ini saudara melakukan pendekatan hukum dulu baru administrasi. Jadi saya sampaikan kan, setelah teguran administratif itu setelah laporan atau sebelum laporan? Setelah laporan ke polisi atau sebelum laporan? Setelah itu, pendekatan hukum dulu baru administratif. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kan di pertemuan malam Sabtu itu dengan saya, saudara saksi, Bapak Wali Kota,
dan Bapak Ketua Satgas, kita sudah sepakat bahwasanya Pak Wali Kota akan komunikasi dengan pihak Mercy. Nah, saat itu hasil swab baru dikirim ke lab. Pihak Mercy pun belum memegang hasilnya, itu nanti ada sesuai dengan tanggal yang tercantum dari hasil swab tersebut, hasil PCR tersebut, hasil PCR. Itu baru keluar, saya lupa atau minggu atau hari Senin yang baru dikasih tahu intinya. Tapi berdasarkan BAP di saudara pelapor, anak buah saudara yaitu Agustiansyah, ini kan bawahan saudara secara hierarki di dalam pemerintahan, itu keputusan untuk melaporkan sudah ada di malam Sabtu tengah malam. Disebutkan di situ BAP bahwasanya keputusan untuk melaporkan atas perintah saudara itu sudah ada di malam Sabtu tengah malam, artinya beberapa jam saja dari pertemuan itu. Padahal kan kesepakatannya saudara minta akses untuk hasilnya saja belum keluar, kok sudah lapor? Itu pertanyaannya, kenapa seperti itu? Hasilnya saja belum keluar. Kalau memang mau disimpulkan melanggar kesepakatan misalkan taruhlah, dan saya nggak pernah, ini fakta persidangan yang tadi sudah dikatakan, saya nggak pernah menjanjikan untuk saya memberikan, tapi saya sepakat itu tuh untuk Bapak komunikasi dengan Mercy. Nanti Mercy yang akan memberikan info yang harus diberikan. Itu sudah jadi fakta persidangan. Kalau memang disimpulkan ada yang nggak sesuai dengan kesepakatan, berarti kan setelah hasil keluar tidak diberitahu, baru tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini hasil belum keluar, tapi malam Sabtu udah perintah untuk melaporkan. Tidak akan mengerjakan kepada kawan-kawan. Ya, kita siap untuk mengumpulkan Poin pertama itu apa tadi? Yang poin pertama diulang itu. Anda menyampaikan bahwa tidak akan membicarakan yang sesuai kewajiban kawan-kawan, tidak akan menyampaikan kepada yang mana. Laboratorium apa? Kaleng-kaleng. Kemudian kedua, sepakatnya juga bahwa kita disampaikan siapa saja melakukan siapa. Kita sudah disampaikan kepada saya susah sekali Pak, dari hampir tengah malam saya berkomunikasi dengan dokter tersebut dan beliau cukup mendekati. Tapi setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Kita berkonsultasi bahwa dokter saya itu disepakati bahwa sebelum jam 11 akan disampaikan siapa saja orang karena beraturnya perdana. Sampai kami sangat paham kalau kemudian persoalan itu karena paling tidak personalnya siapa saja dan bagaimana itu misalkan Waktu itu personalnya kan sudah dikasih tahu, saudara komunikasi dengan Dr. Hadiki. Berarti sudah dikasih tahu kan personalnya, komunikasi sudah. Berarti sudah dikasih tahu personalnya pada saat itu. tapi kan seharusnya kemudian informasi itu bersama-sama melakukan fungsi koordinasi kami sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Saya kira cukup. Dari Terima kasih saudara saksi, jazakallahu khairan dan terima kasih majelis hakim. Saya mau bertanya pada waktu hari Kamis itu yang memberitahukan keberadaan Habib Rizik Indonesia ini saya via telepon atau via WA atau apa? Via WA saya bertanya berarti kan Pak Wali bertanya ya, berarti kan tadi kan ada pernyataan bahwa Pak Wali saudara saksi menyatakan bahwa saya melaporkan kepada ketua Satgas. Saya sampaikan saya menyatakan ya, jadi faktanya bahwa ini tidak ada saya melaporkan kepada ketua Satgas tentang keberadaan pasien atas nama Habib Rizik Syihab di Masjid Iqbal. Saya ingin menyampaikan satu, saya ketika menyampaikan ini tentang keberadaan Habib tidak melakukan perkara sakit. Saya sampaikan bahwa saya berinformasi kami terkait rumah sakit
ini dan kemudian pihak rumah sakit yang meminta masalahnya, bukan saya yang pertama mengatakan tentang kebenaran pemeriksaan kaitan dengan masalah sakit. Itu harus saya lakukan. Saya saudara saksi, saudara tahu kalau di November itu swab antigen bisa atau tidak menjadi dasar menjadi diagnosis seseorang menjadi bagi kami yang penting adalah laporan. Apapun itu akan kita tindak lanjuti. Kalau kemudian negatif kita tindak lanjuti. Kalau kemudian antigen atau rapid kita tindak lanjuti. Apapun itu, tapi yang penting adalah laporannya masuk. ya sudah. Saya bertanya relevansinya apa dengan pernyataan saya di situ saya menyatakan tidak terpapar, tidak konfirmasi, tidak terkonfirmasi. Apakah itu benar atau tidak sesuai fakta? Menyatakan kepada saya untuk komisi lagi dan tidak menggunakan COVID itu. Bahkan semestinya Saya tidak mengatakan itu. semestinya dokter menyampaikan kepada saya kalau memang ada indikasi dari antigen sampaikan saja, kan begitu. Itu yang kami sampaikan. Kami hasil lengkap swab antigen tidak bisa menyatakan seorang pasti positif. Sebagai keterangan apakah ada kejadian sebentar saya bertanya? Apakah sebagai keterangan apakah ada hasil swab antigen reaktif bukan positif, reaktif tapi ternyata swab PCR-nya negatif? Apakah ada? Setiap kasus itu berbeda-beda. Ya, saya bertanya apakah ada atau tidak? Setiap kasus berbeda-beda. Bisa jadi PCR-nya negatif, antigennya positif, itu banyak berbeda tergantung laborator, tergantung waktu juga. Tapi yang penting itu dikoordinasikan karena mendapatkan pembahasan bersama. Intinya berarti tidak ada kepastian. Tidak ada laporan yang masuk. Tidak ada kepastian. Tidak ada laporan yang masuk. Saya bertanya tentang hasil swab antigen sudah saksi. Ya, berarti dari dasar swab antigen tersebut tidak ada kepastian. Belum bisa dipastikan. Rujukan apabila Anda menyampaikan ke kami antigen, itu akan melakukan proses sesuai dengan kewajiban. Artinya adalah proses apabila dasar dari rumah sakit kewenangan melakukan tindakan Itu ada di siapa? Maksudnya, kami sudah melakukan itu. Ya, pertanyaan saya, kenapa Anda tidak melakukan tindakan? Hasil dari Kan belum jelas, semuanya belum jelas. kan sudah jelas antigen. Jadi gini, Kewenangan melakukan tindakan, saya selalu menyampaikan apapun, termasuk permintaan dari saudara saksi untuk dilakukan swab PCR. Saya sampaikan kepada beliau, Habib Rizik, Habib Khalif, kemudian disampaikan kepada Habib Rizik, dan juga kepada DPCP. Karena kewenangan untuk melakukan tindakan adanya di DPCP, bukan saya saja. Karena saya sebagai pimpinan rumah sakit, bukan sebagai dokter penanggung jawab pasien. Saya tidak pernah memberikan perhatian, memberikan instruksi apapun mengenai perawatan Habib Rizik. Jadi saya juga tidak mempunyai akses apapun terhadap sistem organisasi kami di sini. Jadi apapun itu saya tidak tahu. Saya tidak dilaporkan karena tidak ada kewajiban di BJP untuk melakukan hal tersebut. Kemudian tadi laporan. Bagaimana dari Pemerintah Satgas, bagaimana teknis pelaporan di rumah sakit? Anda harus berhubungan kepada keputusan Menkes laporan infeksi masukannya dari rumah sakit kasus COVID-19 itu masuk prioritas untuk pelaporan segera. Semua perasaan harus berpresentasi dan mencatat kemungkinan sumber dan pelaporan spesifik. Semuanya dilakukan dengan cepat. Walaupun itu belum yang itu harus dilakukan dengan cepat. Karena kaitannya dengan manfaat. Tadi teknis pelaporan Untuk prosedur pembahasan tentu saja dilakukan untuk sistem. untuk apa saja data-data yang dibutuhkan apa aja dari situ. Data-data hasil yang ada saja. Hasilnya hasil yang suspek, jadi antigen atau apa? Kami cuma
mendapatkan hasil swab PCR juga di tanggal 30, makanya kami melaporkan di tanggal 30. Kalau kami dipaksa untuk melakukan itu juga tidak ada, karena tidak ada hasil sebagai kami tidak bisa melaporkan. Untuk mengenai suspek kami sudah pernah melakukan, tapi karena sistem itu begitu kita melakukan update data yang sebelumnya terhapus, jadi mungkin bisa di cross check di dinas kesehatan. Kemudian ada permintaan dari Satgas untuk mempertemukan dengan tim yang melakukan swab. Kami Rumah Sakit Umi sudah memfasilitasi, apakah saudara saksi mengetahui? Jadi sudah dari permintaan Satgas itu adalah mempertemukan dari Satgas dengan tim dari Mercy. Itu sudah kami penuhi. Sudah saya mengetahui? Ya. Jadi intinya kami sebagai Rumah Sakit Umi sudah melakukan fasilitator, memfasilitasi semuanya. Jadi kemudian mungkin juga pada pertemuan tanggal 29 Desember di hari Minggu, ya, itu sudah tadi ingat pertemuan tersebut, ya, teman-teman saya dengan ada beberapa saksi di situ menyatakan bahwa untuk mengenai hasil swab Habib Rizik di luar kewenangan Rumah Sakit Umi, apakah benar? Ingat saudara di luar di luar kendali, di luar kewenangan, di luar kemampuan. Ya, kalau di luar kemampuan Rumah Sakit Umi, saudara sudah mengatakan seperti itu. Kalau saudara terus memaksakan kepada kami, itu sudah mengetahui bahwa itu di luar kemampuan kami. Jadi dan sudah dari pertemuan yang hari Jumat malam dengan Habib Hanif, mungkin bisa dikoreksi, saya tidak ada di sana hari itu karena saya sudah pulang. Kemudian HP saya mati, jadi tidak bisa terhubungi. Jadi yang ada di sana adalah Biro Umum Pak Najamuddin, kemudian dengan Habib kami sendiri disampaikan di situ bahwa ada kesepakatan bahwa tadi sudah ada itikat baik untuk akan melaporkan. Nah, tadi yang disampaikan bahwa tadi ada yang melaporkan akan Mercy. Dan kami sudah memfasilitasi ketemu dengan Mercy dengan dinas. Jadi selanjutnya akan ketemu dengan Mercy. Dan juga sudah saksi mengetahui apakah besok pulang di tanggal 28 November. Segera sudah disampaikan. Aksesnya kan sesuai, aksesnya adalah laporan. Jadi status itu kan kadang-kadang menentu itu tidak dilakukan, perlu sampaikan kepada kami. Hasil sudah ada. Karena hasil antigen juga melakukan bukan kami tidak semua perkan. Hasil swab antigen ada yang melakukan tim dokter pribadi. Benar. Kalau ada data-data yang itu ada sifatnya adalah kami tidak bisa mempublis semuanya. Kan? Apabila kami semua yakin bahwa ada suatu apa yang penyakit apa, kami akan melakukan seperti itu. Sebelum tanggal ya. Intinya sudah mengetahui bahwa untuk mengenai hasil swab tadi di luar kemampuan dari Rumah Sakit Umi.
Kemudian, jadi kalau menurut saudara saksi, setiap kali apa yang diminta oleh saudara saksi yang ini saudara saksi bisa diwakili oleh saksi yang lain, di sana ada saudara Vero, ada saudara Johan dan sebagainya, itu kan yang harusnya bukan kewenangan dari Satgas. Kami komunikasikan kebetulan pasien dibisik sedia dilakukan. Tapi karena dengan perkembangan mekanisme ini, Satgas juga tidak bisa untuk pulang untuk atas permintaan sendiri. Jadi kami juga tidak bisa akses untuk meminta apa kan sudah ada di situ sudah lepas. Bisa ada sedikit lagi silakan satu saja saudara saksi. Kalau sebagai ketua Satgas tentunya saudara punya pengalaman andai kata di tanggal 24 sampai 25 sampai 28 November itu ada indikasi pasien yang bisa menularkan COVID. Maka data untuk mengetahui apakah penularan ini ada itu dipakai yang tanggal berapa. Mungkin misalkan ketahuan ada dampak itu setelah seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya masa inkubasi itu. Ya sampai 12 hari. Tapi kalau tadi bapak berisi keluar dari rumah sakit ini tanggal 28, jadi kalau mau cek apakah ada dampak atau tidak, ada yang dipakai awal-awal Desember. Berdasarkan apakah saudara tahu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, prediksi jumlah khusus dan perencanaan peningkatan kapasitas terhadap gedung isolasi ICU dari pusat isolasi non-RS dalam rangka penanggulangan COVID-19 Kota Bogor tahun 2021. Ini data dari Kesehatan Kota Bogor. Bisa disebutkan dari 11 November sampai 29 November itu ada peningkatan pasien selama 2%. Bisa disebutkan peningkatan dari 11 sampai 29. Ini posisinya di 9. Tapi kalau cek setelah itu, disebutkan 30 November sampai 13 Desember 2020 justru bukan peningkatan, malah penurunan 5,4%. Minus 5,4%. Jadi kalau mau hitung seharusnya ini bukannya ada penambahan, malah ada pengurangan. Minus di sini justru. Apakah saudara mengetahui data ini justru dampaknya ya ada dampak negatif secara data ini? Mohon maaf saudara saksi, karena saya mendapatkan di BAP beberapa keterangan yang mengatakan berada apa yang terjadi pada dalam hal ini menghambat proses penanganan COVID. Berarti kan ada dampak negatif. Tapi faktanya data yang tertulis bukan asumsi. Data yang tertulis justru menunjukkan setelah itu malah ada penurunan. Terima kasih banyak saudara saksi. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Bima Arya yang sudah hadir sebagai saksi pada kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sekaligus juga untuk konfirmasi. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kasus yang sedang saya hadapi. Pertama, dari sidang hari ini yang sedang saya dengarkan tadi, Anda sudah mengakui bahwa Anda datang ke rumah sakit umum 2 kali berkaitan dengan perawatan saya saat itu, yaitu pada tanggal 26 November hari Kamis
dan tanggal 27 November juga hari Kamis. Jadi 2 hari Anda berturut-turut datang ke Rumah Sakit Umi. Ya 27, ya tanggal 26 itu hari Kamis. Tanggal 27 hari Jumat, saya berikan 2 hari, Kamis dan Jumat. Ya Kamis dan Jumat Anda mendatangi Rumah Sakit Umi. Nah yang perlu saya katakan di sini, tadi Anda bercerita soal pendekatan yang luar biasa di dalam persoalan penanganan COVID. Tadi Anda sampaikan kalau ada pelanggaran-pelanggaran prokes di sana, ada yang denda, ada sanksi sosial, ada penutupan dan lain sebagainya. Anda sudah cerita itu semua. Yang jadi persoalan adalah bahwa pada tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi, Anda punya orang. Nah ini yang saya mau tanyakan, apa motivasinya? Kok bisa begitu cepat? Ini kan pembicaraan masih berlangsung antara pihak Anda sebagai wali kota maupun sebagai ketua Satgas COVID Kota Bogor. Ini pembicaraan sedang berlangsung dengan Rumah Sakit Umi. Bahkan Rumah Sakit Umi juga sudah mengabarkan bahwa tes PCR itu sudah diambil, tapi kan hasilnya tadi Anda sendiri mengakui tes PCR itu perlu 1-2 hari baru ada hasil. Sekarang hasilnya belum ada, kepastiannya belum ada. Tiba-tiba di dalam pembicaraan ini sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Habib Hanif, saya punya menantu, sudah lapor polisi. Yang ini saya tanyakan di sini. Oh iya, silakan. Ya, lanjut silakan. Ya maaf, bagi saya nggak barusan. Yang maaf. Baik, nah sekarang jadi saya hanya ingin menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh seorang pengacara saya, bagaimana Anda punya langkah-langkah itu variatif di dalam mengatasi persoalan. Bahkan ada yang Anda langsung tutup, Anda ancam. Pertanyaan saya, kenapa hal yang sama Anda tidak lakukan dengan Rumah Sakit Umi? Misalnya, kepada Rumah Sakit Umi diancam, kalau Anda tidak berikan hasil 2 kali 24 jam, saya tutup rumah sakit. Atau kalau Anda tidak memberikan hasil itu 2 kali 24 jam laporan yang saya inginkan, saya denda 100 juta. Kenapa Anda tidak setegas itu? Tapi justru yang terjadi, Rumah Sakit Umi sudah kooperatif, Rumah Sakit Umi sudah memberikan catat. Anda tadi bilang minta data yang sebenarnya. Yang disampaikan data yang sebenarnya belum ada kepastian karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja yang merawat saya belum berani mengatakan Anda COVID, belum berani. Dia masih memberikan indikasi-indikasi. Habib, ini indikasinya begini, ini hasil laboratorium begini. Nah, jadi dokter yang merawat saya justru mengusulkan, kalau Habib ingin kepastian, PCR. PCR akan lebih akurat. Dan saya setuju. Begitu disarankan PCR begitu, saya setuju. Artinya ini kan masih proses. Nah, proses ini masih berjalan. Ternyata Anda tidak mengambil sikap seperti yang Anda ambil di tempat-tempat lain. Langsung tanggal 28-nya laporan polisi. Udah, nah. Nah ini sebetulnya apa alasan Anda motivasinya kok bisa langsung pidana? Kenapa? Padahal tadi yang Anda cerita luar biasa. Saya salut. Bagaimana Anda variatif, Anda kooperatif, Anda begitu arif, begitu bijak mengatasi berbagai macam persoalan. Tapi giliran persoalan ini kelihatannya Anda sangat represif sekali, langsung lapor polisi. Ini jadi pertanyaan, apa motivasinya? Apa betul itu Anda yang mau, atau ada tekanan, atau ada permintaan, atau ada apa? Saya mau bertanya, apa alasan ini semua? Sebetulnya saya sudah sampaikan untuk menyampaikan itu. Yang pertama, yang sampaikan tadi masih semua saya koreksi karena pada saat berbicara bahwa ternyata sebentar ini disampaikan kalau ada saksi itu akan video atau dokumentasi lain bisa menunjukkan ada kesempatan dan bahkan Kapolres yang ini sudah menyampaikan kita akan bangun semuanya supaya jelas apa yang terjadi. Silakan sampai nanti memberikan laporan. Jadi laporan Satgas ke polisi ini membuat kami bisa menentukan lebih jelas apa sebetulnya terjadi. Kalau semua sudah sesuai dengan persoalan jadi protap kan tidak masalah. Itu pertanyaan saya. Nah ini saya rajin mau saya bukan yang ditanyakan, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, saya ubah pertanyaannya. Apakah dalam pertemuan dengan Rumah Sakit Umi Anda mengambil alternatif misalnya
saya akan tutup Anda kalau Anda tidak berikan, yaitu laporannya. Ada Anda sampaikan begitu? Saya sudah siap. Keputusan itu bukan saya, tapi saya. Jadi malam itu disepakati dalam konteks satgas yang disampaikan Anda. Itu bukan berarti saya kemudian Nah, sekarang yang jadi persoalan, Anda tadi di sini banyak bercerita betapa arif dan bijaknya Anda di dalam menggunakan defisit dan lain sebagainya. Tapi tadi juga ada pengakuan dari Anda bahwa tadi ada pengakuan dari Anda bahwa dari seluruh kasus pelanggaran prokes yang terjadi di Kota Bogor, ada pertanyaan dan pengacara, tidak ada yang dipidanakan kecuali kasus ini. Ini kan menarik, yang lain Anda bisa berikan sanksi administratif, yang lain bisa Anda berikan denda, yang lain Anda bisa berikan teguran, bisa penutupan, bisa ancaman, dan lain sebagainya. Nah, tapi giliran persoalan saya di rumah sakit ini, Anda seolah-olah tidak punya pilihan lain kecuali mempidanakan. Ini kan tidak masuk kasus pidana, tidak digelar sidang pada hari ini. Prokes yang lain Anda tidak pidanakan, tapi khusus kasus ini Anda pidanakan. Ini pertanyaan saya, apa motivasinya? Kok yang lain tidak dipidanakan, kok yang saya dipidanakan? Tidak ada motivasi lain ya, selain menegakkan aturan prokes yang pertama. Yang kedua, keputusan diambil bersama-sama dalam konteks satgas. Ya, artinya yang lain kan juga dalam konteks untuk penegakan hukum, yang lain kan juga dalam konteks penegakan aturan. Ya, tapi persoalannya berbeda. Karena yang lain tidak lebih kooperatif. Tidak ada persoalan lain. Sekarang bicara soal kooperatif. Bicara soal kooperatif. Tadi saya sebetulnya sudah hampir selalu yang kearifan kebijakan Anda yang sikapnya sangat kooperatif. Tadi sudah ditanyakan oleh Habib Hanif. Anda punya 3 pendekatan untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dari rumah sakit ini. Ada pendekatan kekeluargaan, humanis, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan hukum pidana. Nah, sekarang kita bicara hukum pendekatan kekeluargaan. Tadi Habib Hanif sudah sampaikan, Anda kenal Habib Mahdi Assegaf. Habib Mahdi Assegaf sangat dekat dengan Anda, bahkan pendukung utama Anda pada saat menjadi hamba dan saya yang meresmikan, saya dulunya. Artinya Anda punya orang yang dekat dengan saya, dekat dengan Habib Hanif. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan untuk bisa, ayo ke keluarga, biar bisa ketemu saya, Habib ini bagaimana? Ini harus begini, ini harus begini. Ini harus begini. Nah, jadi jangan langsung diambil kesimpulan saya akan menolak. Kita kan nggak pernah ketemu. Nah, kenapa jalur kekeluargaan? Padahal kita punya hubungan luar biasa loh Pak Bima. Kita punya hubungan luar biasa lewat orang-orang Anda, dan kita pernah bertemu di majelis taklimnya Habib Mahdi Assegaf. Nah, kenapa yang persoalan ini kok hilang dari benak Anda di saat itu? Kok pendekatan kekeluargaan semacam ini tidak dilakukan? Satu lagi, Anda kenal dengan yang kita hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Habib Tam. Itu juga pendukung Anda luar biasa. Habib Tam orang tua saya. Kalau Anda kontak Habib Tam suruh saya temui Anda. Jangankan saya lagi sehat, lagi sakit pun saya akan datang ke kantor Anda. Jadi artinya, kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa humanis, kekeluargaan, menyelesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda. Ini yang saya maksudkan. Artinya kenapa nggak maksimal menggunakan pendekatan kekeluargaan? Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, santun, ketemu, ngobrol. Artinya pintu itu ada. Siapa menghalangi Anda untuk tidak memanfaatkan pintu kekeluargaan ini? Begitu, setiap persoalan itu kan selalu ada konteksnya. Dan ini konteksnya adalah antara satgas dengan rumah sakit umum. Jadi saya sebagai rumah satgas tentu tidak langsung kepada umum untuk memberikan prosedurnya. Jadi kedua bukan saya, ternyata kemudian saya fokus ke rumah sakit umum. Yang kedua, komunikasi dengan pemerintah ini berkembang seperti itu. Saya memfasilitasi dari hal pertama. Saya tidak butuh komunikasi umum. Tapi sudah laporan itu, setelah laporan sudah dilaksanakan. Karena laporan itu kan kesepakatan sekali lagi. Saya adalah salah satu pasangan dari satgas tadi. Baik, Anda ada pertemuan dengan para habaib dan para ulama termasuk Habib Mahdi setelah pelaporan tersebut, dan tadi juga Anda sudah mengakui Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi tadi Anda cerita ada yang menyatakan dan Polda tidak boleh dicabut. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah Kota Bogor itu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum di kantor. Apakah Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda di kantor Kota Bogor
bahwa yang namanya delik aduan itu bisa dicabut kapan saja. Kalau polisi mengatakan itu delik umum, yang nggak mesti Anda yang melapor atau staf Anda. Artinya tidak ada larangan dalam perundang-undangan kita, siapapun yang melapor boleh untuk mencabut laporannya. Saya mau tanya sekarang, siapa ini di Polda yang mengatakan tidak boleh cabut? Kapolda yang menyampaikan. Anda langsung percaya itu. Anda tidak pernah bertanya lagi kepada ahli hukum Anda dari Pemkot. Tentu saja kita harus belajar. Kapolda melakukan kebohongan. Kalau mengatakan aduan tidak boleh dicabut, berarti itu satu kebohongan. Kenapa Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda? Saya karena bagi saya kemudian penjelasan kasus ini bisa membuat kecemasan bagi semua. Artinya kalau misalnya Berarti Anda mengabaikan pendekatan kekeluargaan. Anda langsung tanggal 26 Anda ke rumah sakit ini, 27 Anda ke rumah sakit ini, 28 langsung bikin laporan polisi. Berarti tidak ada pertimbangan pendekatan kekeluargaan. Kita jujur aja, ada pertimbangan bilang ada pertimbangan, tidak ada bilang tidak ada. Ini di depan majelis hakim yang mulia. Sebab ini perbedaannya cuma per hari, begitu cepat. Kemudian baik, sekarang kita bicara, sudah jelas bahwa pendekatan kekeluargaan ini Anda tidak manfaatkan secara maksimal. Sebab ini acara persidangan kita saat ini disaksikan oleh ulama-ulama di Bogor, disaksikan oleh habaib di Bogor. Nah, ini rekamannya akan tersebar semua. Mereka akan tahu apa dan bagaimana sikap Anda di dalam mendepankan daripada proses kekeluargaan. Baik, saya lanjutkan. Itu sudah cukup bagi saya lanjutkan sekarang soal pendekatan kekuasaan. Anda kan sebagai wali kota, Anda sebagai ketua Satgas Covid. Nah, saya mau tanya, Anda berwenang tidak untuk masuk ke rumah sakit umum sebagai kepala Satgas Covid dan sebagai wali kota? Berwenang. Anda berwenang tidak untuk menekan semua data yang Anda perlukan di rumah sakit umum yang berkaitan dengan penanganan COVID? Anda berwenang. Kemudian, kalau pihak rumah sakit umum mengatakan mereka bukan nggak mau memberikan, tapi dilarang oleh pasien. Karena saya berlindung di undang-undang kesehatan. Ada undang-undang kesehatan yang memang pasien itu punya hak untuk tidak mengumumkan kepada siapapun. Bahkan Bapak Presiden Jokowi di awal daripada pandemi sudah mengingatkan seluruh satgas dan seluruh petugas kesehatan untuk tidak mengumumkan nama pasien siapapun yang terpapar COVID. Sehingga saat itu yang dilakukan adalah dengan pengkodean pada X1, X2, X3 dan lain sebagainya. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah, Anda dengan wewenang Anda, pertanyaan saya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit umum? Saya harus ketemu dengan pasien, karena rumah sakit umum kan beralasan pasien yang melarang. Baik, sekarang saya mau bertemu dengan pasien, saya mau jelaskan kepada pasien undang-undangnya, saya mau minta pasien untuk membuka datanya. Anda berwenang tidak? Kita bicara wewenang sudah. Saya tidak bicara Anda mau atau tidak. Anda punya wewenang tidak? undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 56 dan 57 mengatur pengecualian untuk melakukan tindakan dan melakukan informasi untuk kepentingan penyembuhan dan perlindungan. Jadi saya tanya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit Umi untuk bisa bertemu dengan saya? Nah, berwenang. Kenapa Anda tidak lakukan? Saya ketika bertemu dengan ini Habib Hanif tidak melarang. Habib Hanif hanya mengatakan Abah sedang istirahat. Tapi kalau Anda katakan coba Habib Hanif sampaikan ke Abah, ya kan, Pak Bima Arya selaku Satgas ingin ketemu karena ada data yang nggak dibuka oleh rumah sakit ini karena Abah yang melarang. Kan bisa begitu. Nah, sampaikan Habib Hanif ke Abah, kalau saya nih sebagai Satgas Covid harus tahu, saya berhak untuk tahu. Apa Anda lakukan itu? saya kira Habib Hanif memutus langsung melakukan prinsip untuk menjelaskan kepada saya sebagai perwakilan sebagai keluarga dan saya akan melakukan itu. Iya, artinya begini, Anda kan udah bagus, Anda menghargai itu, Anda menghargai saya istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Anda menghargai proses ini, Anda hargai, yang begitu saya berterima kasih dan begitu salut. Tapi kenapa tiba-tiba tanggal 28-nya langsung dipidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima. Jadi urusannya bukan urusan main-main, ini urusannya di penjara. Walaupun sekarang saya ini di penjara dengan kasus yang lain, ini juga berpotensi untuk menambah daripada masa penjara saya. Nah, apa Anda tidak berpikir saat itu kalau udah laporan pidana ini akan jalan ke pengadilan, saya bisa di penjara. Buktinya sekarang hanya di penjara. Nah, jadi maksud saya, tadi kan Anda alim, Anda menyampaikan Anda alim, Anda bijak luar biasa. Saya terharu. Anda mengedepankan sanksi administratif dulu, denda dulu, apa dulu, segala macam. Ini ada kesempatan melakukan
kekeluargaan Anda nggak pakai. Oke, kekeluargaan udah selesai. Sekarang pendekatan kekuasaan. Anda bisa kok. Saya berwenang. Saya mau ketemu Mas. Saya berwenang. Keluarkan itu data semua. Kalau tidak saya tutup ini rumah sakit. Anda bisa pendekatan kekuasaan. Ada pendekatan kekeluargaan, ada pendekatan kekuasaan. Dua-duanya Anda tidak lakukan. Yang Anda lakukan adalah pendekatan pidana. Langsung lapor pidana diurus oleh polisi. Ini motivasinya apa? Saya tanya motivasi. Apa betul tidak ada memerintahkan Anda untuk ini semua? Dan Anda sudah janji depan habaib, depan ulama, saya akan mempertimbangkan ini untuk dicabut. Anda tadi sudah sampaikan saya sudah punya niat mencabut, tapi begitu dengar Kapolda bilang nggak boleh dicabut, Anda tidak cabut. Kalau betul Kapolda mengumumkan tidak boleh cabut, Kapolda berbohong itu. Kapolda Jawa Barat kebohongan pabrik, dusta itu. Anda pejabat kok bisa percaya begitu saja padahal Anda punya tim hukum di pemerintahan Kota Bogor? Bisa bertanya. Itu yang saya inginkan. Jadi artinya dalam fakta persidangan ini jelas Anda tidak melakukan pendekatan kekeluargaan, Anda tidak melakukan pendekatan kekuasaan, tapi Anda menjalan dengan tim Anda untuk proses hukum pidana. Saya hanya ingin memastikan itu saja, Pak Bima Arya. Jadi kita nggak perlu ada dusta di antara kita, bicara apa adanya. Nah ini yang kita inginkan. Karena ini disaksikan oleh seluruh ulama dan seluruh kiai sebogor. Ini disaksikan. Semua kawan-kawan sahabat Anda menyaksikan pada hari ini. Baik, sekarang saya ingin menanyakan persoalan lain. Persoalan lain yang ingin saya sampaikan adalah Anda pada saat pertama datang ketemu dengan Dr. Andi Taat, itu ada kesepakatan, kita silent, kita rahasiakan. Kita sudah nyatakan dalam sidang ini, di awal sidang tadi ditanya oleh hakim, ditanya juga oleh pengacara. Tapi setelah itu ternyata Anda juga yang mengumumkan di berbagai media. Apapun alasannya betul media ada. Tapi akibat dari apa yang Anda sampaikan ke media tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hani. Banyak karangan bunga, nggak sampai di situ. Bahkan media-media hoax sebagaimana tadi sudah ditayangkan, saya diberitakan Habib Rizik mampus, Habib Rizik mati, Habib Rizik sekarang, Habib macam-macam berita. Nah, saya yang sedang dirawat di rumah sakit diserang dengan media semacam itu, tentu dapat tekanan. Ditambah lagi Anda membuat laporan polisi, Anda ditambah lagi membuat wawancara dengan televisi. Nah ini jadi semua ini menjadi tekanan bagi seorang pasien. Apa pantas seorang pasien diperlakukan sedemikian rupa? Saya sudah menjelaskan semua itu sejak awal. Jadi silakan pemeriksaan konsumen dan fakta yang ada. Siapa yang pertama kali berkoordinasi sebenarnya saya bukan wali kota, bukan kepala satgas, bukan saya sudah berkoordinasi itu. Yang kedua, saya kira saya pernah melakukan semua masing-masing mungkin. Karena merasakan bagaimana saya tersangka banyak. Karena ketika saya pun seperti awal rumah sakit bukan bersama-sama sebenarnya tidak pekerjaan. Ya, jadi Bima, terima kasih banyak. Waktu itu kan juga Anda tadi kan juga sudah mengakui, saya titip salam lewat Habib Hani. Kalau nanti Pak Bima datang, sampaikan salam saya, terima kasih atas perhatiannya. Artinya kan kita sebetulnya sudah membuka hati, membuka pikiran. Cuman begitu Anda datang, saya sedang istirahat, saya sedang tidur. Memang proses di rumah sakit nggak boleh sembarangan membangunkan orang tidur. Tapi itu kan bukan alasan untuk tidak ada jalan lain buat kita ketemu. Nah persoalannya adalah dari tadi, saya tekankan lagi, yang tadi garis bawahi adalah begitu cepat perubahan Anda. Di malam itu kita masih berperang, di malam itu kita masih musyawarah, di malam itu kita masih berbalas salam, di malam itu kita masih akrab kekeluargaan, di malam itu kita masih saling menghormati. Tapi tiba-tiba besoknya laporan polisi. Anda kan sebagai ketua satgas, Anda kan bisa menyampaikan kepada seluruh anggota satgas. Tadi Anda sampaikan ini keputusan bersama, tapi Anda sebagai ketua, Anda punya wewenang penuh, Anda bisa mencegah itu. Nah yang jadi masalah, ini proses masih berjalan, Anda sudah lapor polisi, dan tadi Anda akui bahwa PCR itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Dan maaf Pak Bima, justru saya di PCR ini, diantaranya adalah saran Anda ke Rumah Sakit Umi menyampaikan kepada saya. Saran Anda saya terima. Oh, kalau begitu kita mesti ada kepastian. Dan dokter pun setuju, dokter mengatakan, Habib ini indikasinya ada. Untuk memastikan Habib harus PCR, saya terima. Dan saya janjikan kepada Dokter Andi waktu itu pada sholat Jumat. Nah, tim dari Jakarta akan datang. Ternyata tim yang Anda kirim waktu Jumat tidak datang.
Dokter kami menunggu habis sholat Jumat sampai jam 2 lewat. Nah begitu tidak ada kepastian datang, tidak ada ketegasan jam, saya yang katakan kepada tim dokter, saudara, Anda ini punya kerjaan, Anda mau balik ke rumah sakit, Anda punya pasien yang nggak boleh ditinggal, periksa saja saya sekarang. Saya ambil keputusan. Akhirnya saya diperiksa PCR oleh konvensi dan saya sampaikan kepada Habib Hanif, kalau nanti tim yang Anda kirim datang, sampaikan saja, Abah sudah di PCR dan nanti kasih saja nomor telepon tim Mercy biar nanti satgasnya bisa langsung koordinasi dengan tim Mercy. Nah kemudian saya tambahkan lagi, saya PCR tanggal 27 hari Jumat, 27 saya di PCR 27 hari Jumat. Sabtu, Ahad itu hari libur. Saya tidak dapat kabar. Saya dapat kabar per telepon itu hari ini. Habib ini sudah ada hasil. Ternyata Habib ini berdasarkan PCR itu positif COVID. Nah terus saya tanya, apa saya perlu kembali ke rumah sakit? Kepada dokter ini, tidak perlu Habib. Habib kan sudah dirawat kesana beberapa hari, sudah minum obat sekian. Jadi tinggal isolasi aja di rumah. Kami dari tim Mercy yang akan mengontrol Habib. Saya setuju. Kenapa saya nggak dirawat aja? Karena kondisi Habib sudah landing. Nah, saya nggak paham, nanti dokter Andi Tata terlepas, udah landing, kalau darah apa udah landing, sudah mau sembuh, sudah tidak menularkan lagi. Jadi Habib tenang aja di rumah, tapi tetap harus isolasi selama 14 hari. Saya ikuti. Nah, hasil resminya baru saya dapat hari Senin. Rumah sakit kalau nggak salah, rumah sakit ini sudah hari Senin itu tanggal 30 November baru dapat hasil. Artinya kalau Anda sedikit saja bersabar sampai hari Senin, Anda akan dapat datanya lengkap di rumah sakit ini. Nah, jadi bukan rumah sakit ini jangan sekonyong-konyong sengaja untuk melanggar aturan, karena memang belum ada kepastian. Mana mungkin rumah sakit ini melaporkan sesuatu yang belum pasti. Baik, saya pikir itu yang selanjutnya masih ada beberapa lagi untuk menyingkat waktu saja. Begini Pak Bima, Anda ini orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter, dan Anda juga politisi, Anda pemimpin. Saya mau tanyakan, kita bincang-bincang ini penting sekali. Jika Anda selaku kepala Satgas COVID-19, Anda kepala Satgas COVID-19, bertemu dengan orang yang OTG, orang tanpa gejala. Kemudian Anda tanya kepada yang bersangkutan, Anda sakit? Anda COVID? Terus jawab, enggak, saya sehat. Saya nggak sakit. Karena memang dia nggak merasakan gejala, dia nggak ada nyesek, nggak ada batuk, saya sehat. Nah kemudian ada yang orang tersebut pada begitu kita periksa. Begitu diperiksa, ternyata dia COVID. Pertanyaan saya, apakah pernyataan dia yang barusan boleh dikatakan bohong? Apa? Begitu sengaja berbohong? Tanya dia tanpa gejala, dia nggak tahu, dia nggak pernah periksa. Anda COVID? Enggak, saya sehat. Saya sehat. Loh, dari mana Anda tahu saya sehat? Saya makan biasa, saya nggak meriang, saya nggak batuk, saya jalan ke sana kemari, nggak ada apa-apa. Terus Anda ajak dia kita periksa. Dia mau periksa, begitu periksa ternyata positif COVID di OTG. Nah, begitu ada hasil pemeriksaan, apa boleh kita tuduh bahwa pernyataan dia pertama itu bohong? Dia bohong atau tidak tahu? Sebenarnya benar. Ya, kan konteks ini dulu saya tanya. Konteks ini dulu saya tanya. Itu kan dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong. Karena dia tidak tahu, tidak terpapar, tidak ada informasi. Baik. Kadang-kadang itu kan ketika Tunggu dulu. Anda jangan langsung kasih kesimpulan dulu. Saya cuma tanya itu dulu. Nah, ketika saya masuk ke rumah sakit Umi, saya diperiksa di MRI dan lain sebagainya. Dokter sendiri nggak berani mengatakan Habib Anda COVID, nggak berani. Tapi mereka melaporkan Habib ini indikasinya ada. Tapi kami nggak berani memastikan. Tunggu dulu. Ini Majelis Hakim yang mulia, ini boleh dipotong sebentar. Ini kita sepakat dari awal pemeriksaan saksi ini tidak boleh di-live. Tapi ternyata kita buka YouTube, ini berita yang kemana-mana. Izin majelis. Kenapa bisa? Loh, ini memang harus dibuka dong. Ini berkaitan dengan kesaksiannya. Kami bicara sama majelis. Ini live karena majelis Disampaikan apa? Nah, majelis disepakati pemeriksaan tidak live, tapi nyatanya live. Gimana ya majelis? Ada di YouTube. Tadi majelis hakim di awal sidang sudah mengumumkan pengadilan sidang terbuka untuk umum. Sahih. Sahih. Ini disiarkan kemana-mana ini debat.
Baik ya, atas interupsi dari penuntut umum. Majelis Hakim, kami terdakwa dan penasihat hukum tidak keberatan untuk disiarkan secara langsung. Kami Ya. terdakwa maupun penasihat hukum tidak keberatan untuk live streaming. Jadi kami serahkan kepada majelis hakim. Tidak keberatan untuk live streaming ya. Ya. Jadi yang diumumkan oleh majelis ya, pada persidangan yang ini ya, itu adalah fasilitas live streaming dari pengadilan yang tidak ada. Tapi kalau media boleh silakan. Karena ini adalah untuk menjaga keterbukaan informasi. Jadi boleh, silakan aja. Ya. Yang penting tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Ya. Silakan aja. Ya. Ini era keterbukaan ya. Silakan masyarakat menonton melalui televisi di rumah, melalui media yang lain. Ya. Silakan. Tidak masalah itu. Ya. Pengadilan tidak menyediakan fasilitas live streaming itu. Ya. Sudah mengerti ya? Ya. Kamu sudah mengerti ya? Siap. Baik ya. Boleh lanjut? Lanjut. Majelis Hakim, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Bima Arya atas jawaban yang jujur tadi, bahwa orang yang OTG tadi saat ditanya apa Anda COVID, dia jawab tidak. Setelah diperiksa materi COVID, dia tidak boleh dibilang bohong karena dia tidak tahu. Itu konteks dia. Sekarang konteks saya bicara. Selama saya dirawat di rumah sakit ini, tidak ada satupun dokter yang berani langsung memastikan saya COVID. Tapi memang mereka mengatakan gula saya naik, tensi saya naik, kemudian ada beberapa indikasi-indikasi yang menurun, yang tidak normal, sehingga mereka khawatir. Nah, karena itu dokter saya menyarankan Habib sebaiknya tes PCR. Sebagaimana disarankan oleh oleh Satgas Covid, disarankan oleh Pak Wali Kota, disarankan juga oleh pihak rumah sakit. Saya terima, akhirnya kita buat PCR. Artinya sebelum hasil PCR itu ada, saya sendiri nggak berani mengatakan saya COVID. Nah, sekarang berkaitan dengan film yang tadi ditayangkan oleh jaksa penuntut umum, film yang saya sedang testimoni, mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit Umi. Tadi Anda sudah saksikan. Di situ saya terima kasih kepada dokternya, kepada perawatnya dan lain sebagainya. Di bagian akhir saya mengatakan begini. Kenapa saya minta pulang? Saya baca transkripnya yang ada di BAP. Kenapa saya minta pulang? Saya minta pulang atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah bugar. Saya merasa sudah bugar. Yang saya rasakan, bukan yang dokter rasakan, yang saya rasakan, saya sudah bugar. Kenapa saya sudah bugar? Sudah cabut, infus, kemudian juga sudah bebas makan, minum, tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk. Saya merasa saya sudah bugar. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik. Saat itu kita lihat baik, kan PCR belum keluar. Nah kemudian saya katakan dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah pernyataan ini pada saat Anda diperiksa oleh penyidik, nah kemudian penyidik menanyakan Anda katakan ini Habib bohong. Ada di BAP Anda katakan saya bohong dan ini berbahaya melakukan kebohongan. Di mana bohongnya? Iya, saya juga tidak sebut, saya tidak sebut positif COVID ataupun negatif. Saya tidak sebut positif ataupun negatif, tidak. Saya hanya mengatakan yang saya rasa, saya segar. Emang betul yang saya rasa, saya segar. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya rela, saya ridho.
Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil karena ada tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media orang yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya, saya putuskan lah kalau gitu saya pulang. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID, enggak. Justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter tim medis mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita. Saya ikuti semua petunjuk dokter. Sampai dalam rumah itu cucu saya tidak berani temui. Saya punya cucu kecil-kecil bayi, tidak ada berani saya temui. Artinya saya ikuti protokol itu dengan baik. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda, tidak Anda mengatakan saya ini bohong? Sebenarnya saya tidak fokus kepada mengapa saya di sini dan menjelaskan ya soal Ini ada di BAP. saya tidak Ya, pertama karena sebagai prosesnya saya merasa ada yang menutupi pada proses itu. Kemudian memang itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi ini dan tidak semua disampaikan ke media. Ada indikasi ini artinya kan dokter juga akan ada indikasi indikasi kan bukan kepastian, indikasi bukan dicuriga. Saya Nah untuk diperiksa PCR, Anda sendiri yang menyarankan PCR. boleh saya lanjutkan. Saya sudah terima saran Anda. Saya lanjutkan. Artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit umum menyampaikan ini ada indikasi Pak Wali. Baru kemudian kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sampaikan. Ini soal tingkat lengkapnya informasi disampaikan ke saya. Maaf majelis hakim terlalu lebar. Pertanyaan cuma satu, kenapa beliau mengatakan saya bohong? Saya katakan ini di BAP Anda, ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambahan. Anda mengatakan di sini sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis Saudara Rizik atau Habib Muhammad Rizik Syihab bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan kalau ada orang PPG saja ditanya Anda COVID, dijawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini, tadi waktu awal sidang saya tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada dokter, periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu Anda saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya tidak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar sesuai persepsi Anda. Nah begitu juga saya, pada saat saya mengatakan, saya tidak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Majelis hakim yang Nah, ini dikatakan bohong, di mana bohongnya? Majelis mohon kali ini supaya prolognya jangan panjang. Artinya Prolog kadang-kadang diperlukan panjang, manakala yang dikatakan paham-paham. biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bimaannya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakannya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik ya saudara saksi, saudara bisa mengerti pertanyaan terdakwa Rizik. Penyidik menanyakan kepada saya, ya, kepada Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Rizik, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Disampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan bahkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Berarti jawaban saudara di BAP benar. Sudah benar itu. Kenapa?
Dan justru sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, ada OTG, beliau kan kepala satgas, Ya, baik. kepala satgas. Kalau ada orang OTG, tanya Anda sehat, dia bilang sehat, kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu. Nah, kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Yang saya Apa sampaikan Anda tetap bertahan saya bohong? Itu saja pertanyaan saya. Saudara saksi sebentar, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya bahwa Tetap bahwa saya bohong. Insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan keputusan. Ya, artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap saya bohong. Tolong Ini sesuai dengan ini. jangan ditekan. Ini kalimatnya, jangan saya bacakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diberikan kalimatnya. Mohon maaf. terdakwa ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Saudara berbohong. Jadi tidak bisa dia. Baik. Dia tidak berubah kan? Oke. Lanjut yang lain. Baik, Yang lain. sekarang kita lanjutkan yang lain. Jadi saudara saksi, Anda tetap berpegang bahwa saya sudah berbohong. Nah sekarang saya mau tanyakan kepada Anda orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter. Nah kepada pernyataan saya Anda bilang saya berbohong. Kenapa kepada pernyataan OTG Anda bilang dia tidak bohong? Apa kok bisa kontradiksi Yang berbeda karena ketika kamu pernah dengan referensi tentang kondisi kamu dengan banyak referensi tentang Kita bicara COVID, bukan referensi penyakit yang lain. Bicara COVID. Ini bicara COVID. Jangan ada penyakit yang lain. Bicara COVID. yang ada indikasi COVID. Bagaimana kepastian? Jadi mohon maaf majelis hakim, kemudian saksi menjawab dan masing-masing pihak mengumpulkan dalam nanti terdakwa dalam pembelaannya kami dalam tuntutan kami. Terima kasih majelis hakim. Baik, pertanyaan selanjutnya majelis hakim. Silakan. Baik, itu kita abaikan. Yang jelas di sini terdakwa tetap bertahan bahwa saya bohong. Baik, berikutnya yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan SK Menteri Kesehatan yang mana dikeluarkan tanggal berapa antigen itu, tes antigen menjadi tolok ukur standar COVID? Sejak kapan? Sebab dari tadi Anda bicara soal antigen dengan dokter Anipata di rumah sakit berdasarkan antigen katanya reaktif, positif. Nah pertanyaan saya sejak kapan tes dengan antigen ini, tes antigen ini menjadi tolak ukur positif COVID yang dikeluarkan oleh surat Menteri Kesehatan? Tanggal dan suratnya itu saya tidak hafal, Ya. tapi setelah ketentuan tentang kesehatan. Ya paling tidak sejak bulan apa? Anda kan satgas COVID, bulan apa ini berlaku? Mungkin bulan Desember. Bulan Desember. Saya sampaikan, bisa ditunjukkan nanti. Jadi surat keputusan Menteri Kesehatan itu tertanggal 8 Februari 2021. Anda terima itu? Baik. Saya dirawat bulan November tahun 2020. Keputusan antigen sebagai tolak ukur COVID bulan Februari tahun 2021. Jadi artinya, sebagaimana tadi Dr. Anipata mengatakan, walaupun antigen itu menyatakan reaktif, yang kadang-kadang reaktif dipersepsikan menjadi positif, walaupun itu tetap belum menjadi tolak ukur, karena surat keputusan Menteri Kesehatan ini yang menjadi salah satu yang harus menjadi sandaran hukum bagi bekerjanya bertugas di Satgas COVID belum berlaku. Jadi bagaimana Anda bisa ngotot kepada rumah sakit Umi untuk itu diberlakukan, untuk itu dinyatakan bahwa pasien itu sudah COVID? Nggak bisa. Nah sekarang saya tanya, kalau antigen belum diberlakukan oleh Menteri Kesehatan pada bulan November, apa boleh itu menjadi tolak ukur? Harus dipastikan antigen itu bahwa seseorang itu kalau sudah reaktif pasti COVID. Saya akan koreksi, saya tidak pernah memasukkan hasil tes positif, tidak seperti itu. Tetapi yang kita minta lebih kepada status kondisinya di dokter seperti apa. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Bukan itu yang saya tanya, majelis. Bukan itu lagi menjelasin. majelis hakim ini kelihatannya terdakwa belum saksi belum paham. Saya sangat paham. Dia menjelaskan dulu. Kalau Anda paham,
kalau Anda paham, jawab yang jelas. Jangan muter-muter. Saya tidak sidang ini tadi Anda mengatakan Yang sabar, bergiliran bertanya dan menjawab. Yang sabar. Silakan tapi disampaikan. kalau jawabnya muter-muter buang waktu. Masih, silakan dijawab. Saya hanya mengatakan apapun hasilnya, walaupun itu antigen, sampaikan kemudian akan kita koordinasikan. Jadi kita tidak minta harus ada kepastian PCR positif, tidak. Dan itu pun juga kita dapatkan dari informasi itu. Itu saja. Baik. Nah, baik. Artinya kalau antigen belum menjadi kepastian saat itu, lalu dengan kepastian apa saya dinyatakan berbohong kalau saya ini menyatakan diri sedang bukan? Kita bicara dasar hukum. Dasar hukum Anda sebagai kepala Satgas COVID-19 Kota Bogor. Dengan dasar hukum apa? Anda memaksakan saya, memaksakan rumah sakit ini, saudara, untuk membuat laporan tentang kepastian kondisi. Orang kondisinya belum pasti kok. Kita masih nunggu PCR kok. Bisa saja. Ya, silakan. Sudah ada edaran dari Menteri yang diturunkan sebelumnya, ini harus ada pelaporan. Yang kita tuntutkan pelaporan tadi, bukan harus kasus positif PCR. Baik, sekarang kalau Anda mengadakan pelaporan, yang dilaporkan bukan rumah sakit umum saja. Saya pasti dilaporkan. Apa dosa saya? Jadi Anda punya rencana apa? Makanya dari tadi saya katakan 26 Anda datang ke rumah sakit, 27 rumah sakit datang, 28 langsung lapor polisi. Sikap betul, semangat betul mempenjarakan orang, semangat betul mengkriminalkan orang. Hati-hati Pak Binaya, ini kasus saya ini yang sedang disidang. Kita sedang membuktikan dalam sidang ini apakah terjadi kriminalisasi terhadap pasien, apakah terjadi kriminalisasi terhadap para dokter, apakah terjadi kriminalisasi kepada rumah sakit Umi. Nah, rumah sakit Umi ini kan rumah sakit rujukan COVID juga di Kota Bogor. Artinya Anda tunjuk rumah sakit Umi, berarti rumah sakit Umi adalah tempat yang tepat untuk saya berobat. Sekarang pertanyaan saya yang ingin saya minta dijawab juga oleh saudara Bima Arya. Saya salah, terlepas bicara COVID atau bukan COVID, katakan COVID. Saya sakit, saya datang ke rumah sakit rujukan COVID. Apa tindakan itu sudah tepat? Kemudian saya dirawat oleh dokter-dokter yang berpengalaman, dokter-dokter spesialis, dirawat dengan baik, diberikan obat yang luar biasa, sehingga dalam waktu 1 hari saja itu saya punya kondisi sudah mulai buka luar biasa. Nah sekarang berarti kan saat itu kan tindakan saya tepat. Saya bukan lagi jalan-jalan di pasar Bogor, saya bukan lagi jalan-jalan di kerumunan, saya sedang berobat. Berarti tindakan berobat itu sudah benar. Nah sebenarnya yang kami harapkan dari Anda sebagai Satgas COVID-19 di Kota Bogor, yang pada awalnya datang kooperatif, kami gembira, dapat perhatian kami gembira. Nah, kenapa kami gembira? Kami dalam kritis ini menghadapi segala macam gonjang-ganjing, menghadapi penyakit muda, Anda datang. Saya pikir ini jadi malaikat penolong. Ternyata mungkin rumah urusannya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kenapa Anda sebagai Satgas COVID tidak membantu rumah sakit Umi untuk meluruskan? Oh, ini salah rumah sakit Umi, diluruskan. Oh, rumah sakit Umi ini enggak betul, diluruskan. Kenapa justru dilaporkan, dipidanakan? Proses meluruskan itu sudah terjadi sejak bisa kita laporkan pada dokter tidak ada komitmen untuk Anda kan hari Kamis kan datang ketemu, minta bagaimana beritanya, dan Anda sarankan untuk PCR, diterima oleh rumah sakit Umi. Rumah sakit Umi kasih kabar kepada kami setuju, berarti saran Anda dilaksanakan. Terus besoknya kami tunggu tim dokter yang Anda kirim, datangnya sore. Sementara tim kami datang pada saat Jumat. Pada Jumat langsung kami diperiksa karena menunggu tim Anda terlalu lama. Dokter punya kerjaan, apalagi di musim pandemi begini, mereka punya banyak pasien yang harus urus. 2 jam lebih menunggu, tim Anda tidak datang. Akhirnya kami minta diperiksa. Begitu Anda datang, Anda memaklumi. Jangan lupa tuh, tadi Anda juga cerita, kami memaklumi. Yang penting kami minta laporannya. Tadi Anda cerita, kemudian ketemu sama Habib. Anda minta dihubungkan, baik Habib memberikan info, dihubungkan dengan tim medis. Berarti nggak ada yang dilanggar. Nah terakhir Anda minta coba semua data berikan dulu. Rumah sakit Umi mengatakan tunggu hasil PCR.
Ini kan baru di PCR tadi siang. Tunggu hasil PCR. Hasil PCR masuk rumah sakit ini akan memberikan laporan. Anda tidak sabar, besoknya lapor polisi. Silakan. Sudah saya jelaskan Oke. Yang dipersoalkan adalah kita tidak mendapatkan informasi bahwa pelaksananya siapa. Sehingga beberapa kesulitan ini kemudian masih menjadi misteri. Ini adalah kesempatan misalkan juga tidak bisa tadi. Pak Bima Arya tentang di mana labnya, siapa yang meriksa itu kan dibawa oleh tim Mercy. Rumah sakit Umi tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kapan kami tahu? Setelah selesai mereka berikan hasilnya. Ini hasil daripada tes PCR-nya yang memeriksa si fulan, yang ini si fulan. Kita mesti tunggu dong. Kalau Anda paksa rumah sakit harus tahu, tidak mungkin. Bukan hasil, tapi proses Sudah dilaporkan. tapi tidak ada informasi tentang labnya di mana. Belum, tadi sudah saya sampaikan, orang itu yang mengetahui tim Mercy. Mereka yang bawa itu ke Majelis Hakim yang mulia, sekali lagi ini bukan tanggung jawab menjawab, tapi tanya baru dijawab. Kalau begini kapan berakhirnya majelis? Tolong diambil kebijakan majelis. Ya maaf, jaksa penuntut umum, biar dulu ini kesaksian wali kota Bogor sangat penting. Maaf majelis hakim. Ini kesaksian wali kota Bogor sebagai saksi ini penting. Ini saksi kunci bagi saya. Baik, coba diluruskan, disimpulkan pertanyaannya supaya dapat dipahami dan dijawab. Ya. Jangan diulang-ulang yang sudah ditanyakan. Baik. Silakan. Kalau begitu saya nggak mau bertanya lagi, saya bikin pernyataan saja bahwa saksi Bima Arya pada hari ini melakukan kebohongan demi kebohongan. Dia berbohong kalau rumah sakit Umi itu melanggar kesepakatan. Dia berbohong kalau mengatakan Habib Hanif itu berbohong melanggar kesepakatan. Saya hanya ingin menyatakan tidak ada kesepakatan yang dilanggar. Kesepakatan itu masih berjalan yang mulia. Rumah sakit Umi tidak bisa memberi kepastian karena tes PCR-nya baru dilakukan siang itu. Harus menunggu. Tapi yang bersangkutan tidak sabar, kemudian mengangkat ini ke ranah pidana. Itu saja. Jadi saya minta dikatakan bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Dalam majelis jangan bicara orang lain seperti itu. Terima kasih. Cukup dari saya menuntutnya. Ini hak saya bicara. Cukup. Iya. Anda tidak boleh harusnya Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin ini adalah Andi konsumen orang nggak baik. Udah. Anda ini yang mempidanakan kita itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara. Bukan Anda. Iya. Tapi jangan bicara. Saudara terdakwa sabar ya, sabar. Ya. Untuk sabar, saksi sabar. Bukan beliau disumpah saudara untuk tidak berbohong. Beliau disumpah untuk tidak berbohong. Sudah terdakwa. Sekarang saya membuktikan beliau berbohong. Itu hak saya, jaksa penuntut umum. Sabar, sudah sabar. Ya baik, terima kasih majelis hakim. Terima kasih. Saya cukup sampai di sini. Coba terdakwa sabar, saksi sabar. Baik ya. Tadi apa yang mau disampaikan? Saya menggunakan saya akan saya sampaikan sesuatu fakta selepas menjalankan organisasi Satgas Ya, sudah bisa ditangkap maksudnya ya. Terima kasih sudah. Yang lain sudah dilihat pertanyaan kepada saksi cukup. Sudah cukup acara? Sudah cukup? Sudah baik. Ya sudah cukup majelis hakim. Iya. Ada pertanyaan dari saya majelis. Cuma saya mengingatkan ya, baik untuk umum, para terdakwa dan penasihat hukum serta saksi, semuanya berkewajiban untuk menjunjung etika yang ada.
termasuk juga majelis. Di dalam pencarian kebenaran tidak akan pernah dimungkinkan ditemukan kebenaran material apabila semua pihak tidak mengedepankan etikanya masing-masing. Pertanyaan saya kepada saksi ini, mohon silakan ditanggapi di dalam pembelaan atau di dalam surat tuntutan nanti. Jangan menimbulkan pertanyaan lanjutan. Baik, saksi, Anda tadi menyatakan ya di dalam penanganan masalah COVID ini kan ada acuan, betul? Dalam penerapan itu, apakah diperlukan pendekatan kekeluargaan, mengacu ke pendekatan kekeluargaan, atau cukup kepada aturan saja? Itu saja dulu. Pertanyaan saya ringkas. Itu ya, susah. Kemudian pada saat Anda bertemu dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab, kemudian terdakwa M. Hanifal Alatas, kemudian terdakwa Andi Tatar, ya, ketiganya itu. Terdakwa Habib Hanifal Alatas bilang, Abah sedang istirahat. Ya, baik. Anda yang berada di dalam ruangan tersebut, Anda yang melihat, Anda yang menyaksikan dan merasakan, apakah pernyataan tersebut mengandung upaya penghalangan tugas Anda sebagai ketua Satgas COVID? Saja. Saya kira waktu saya bersangka bahwa memang Habib Rizik sangat besar. Itu saja. Jadi itu bukan penghalangan. Ringkas saja. Saya pikir tidak. Pertanyaan saya yang terakhir. Ini kan dalam penanganan COVID ini kan berkaitan dengan masalah pelaporan yang bersifat real time. Betul itu? Ya. Betulkah itu yang dituju bukanlah hasilnya apakah positif atau negatif, tetapi hasil seluruh tindakan yang dilakukan segera harus dilaporkan. Itulah yang tidak dituju. Yang itulah yang misi yang Anda emban sebagai ketua Satgas COVID. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, ya. Saya kira sudah cukup semuanya. Saudara terdakwa ya, Habib Rizik, atas keterangan saksi ini bagaimana, benar atau tidak, atau ditolak semuanya? Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang beliau jawab dengan jujur, dengan bagus, dan tadi sudah saya sampaikan, saya terima, itu saya terima. Untuk bagian-bagian yang saya katakan bohong, saya tidak terima. Baik, ya. Saudara terdakwa Andi Tatar, dari keterangan saksi ini, apakah benar semua, apa ada yang saudara tolak? Sebagian saya terima, sebagian ada beberapa yang tidak disepakati. Yang tidak benar yang mana? Seperti tadi kalau apa namanya tentang yang tidak kooperatif. Tidak kooperatif ya. Saudara terdakwa ini Ada yang diterima, ada yang ditolak, nanti akan disampaikan ke pledoi. di pledoi aja. Yang ditolak yang tidak sesuai menurut terdakwa akan disampaikan ke pledoi. Baik. Terima kasih ya, saudara saksi sudah memberikan keterangan di persidangan. Silakan.